Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tentunya semangat pagi ya untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita dapat bertemu kembali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu bahasa Indonesia. Silahkan kalian simak baik-baik ya materinya, soleh-solehah. Dan jangan lupa sebelum belajar, terlebih dahulu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apakah kalian tahu apa sih itu energi? Nah, energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Jadi, energi ini adalah sumber kekuatan kita ya. Nah, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Lalu, apakah yang dimaksud dengan sumber energi? Nah, kalau sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Jadi, benda apapun yang memiliki energi atau memiliki kekuatan membantu kita dalam beraktivitas, itu dinamakan sumber energi. Ada dua jenis sumber energi, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui atau yang sifatnya tak terbatas atau melimpah ya. Yang kedua ada sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, artinya terbatas atau jumlahnya sedikit. Oke, selanjutnya Ibu akan jelaskan contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. Yang pertama ada matahari. Nah, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Energi matahari disebut energi surya. Nah, matahari ini menghasilkan energi panas dan cahaya. Bisa kita rasakan sendiri ya, kalau matahari bersinar terasa panas atau hangat ke tubuh kita dan juga cuaca menjadi cerah karena adanya cahaya dari matahari. Tentunya sangat banyak sekali manfaat dari matahari yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya yang ke-1, energi matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan atau pembuatan makanan pada tumbuhan ya. Nantinya proses fotosintesis sinar matahari itu diubah menjadi sumber energi atau makanan bagi tumbuhan. Yang kedua, energi matahari dapat menyehatkan tulang. Yang ketiga, energi matahari digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, nama pembangkit listrik yang menggunakan matahari ini disebut PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Dan yang keempat, energi matahari membantu mengeringkan pakaian. Berikutnya ada contoh sumber energi yang dapat diperbaharui, yaitu air. Nah, air merupakan energi yang bersumber dari tenaga air.
dan sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena air sifatnya ramah lingkungan, juga jumlahnya berlimpah. Nah, biasanya pemanfaatan energi air juga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik seperti matahari. Namanya pembangkit listrik tenaga air, atau bisa disingkat PLTA. Kita sudah tahu ya tentunya manfaat air itu sangat banyak. Nah, ini Ibu sebutkan 5 saja ya. Nah, manfaat air itu untuk minum, untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan juga sebagai pembangkit listrik, yaitu PLTA. Nah, contoh sumber energi yang dapat diperbaharui yang ketiga yaitu angin atau disebut juga bayu. Nah, pemanfaatan energi angin sedang dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia. Karena apa? Karena energi angin tidak terbatas jumlahnya. Pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin yang kemudian dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Nah, gambar di samping ini merupakan contoh ilustrasi PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Tahu angin ya? Nah, kemudian selanjutnya contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. Yang keempat, makanan. Nah, kenapa makanan disebut sumber energi? Ya tentu saja, kalau misalnya kita nggak ada sumber energinya nih, tubuh kita nanti lemas, lesu, mudah letih, capek. Ya, maka dari itu, makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Dengan asupan makanan yang baik dan cukup, supaya kita dapat melakukan berbagai aktivitas kita sehari-hari. Zat makanan tersebut yang berperan sebagai sumber energi sangatlah banyak. Ada karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan susu. Nah, biasanya makanan tersebut kita namakan dengan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Oke, setelah tadi kita membahas contoh sumber energi yang dapat diperbaharui, selanjutnya kita bahas tentang contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, yang jumlahnya terbatas ya. Yang pertama itu ada minyak bumi. Minyak bumi ini merupakan salah satu sumber daya alam yang paling diperlukan manusia. Kenapa? Karena sangat banyak manfaatnya, yaitu bisa digunakan untuk menyalakan tenaga listrik, menggerakkan dan menjalankan kendaraan bermotor, menyalakan tenaga mesin pabrik, dan masih banyak lagi. Tapi harus ingat dalam penggunaannya kita harus hemat, karena jumlah minyak bumi itu sangat terbatas serta tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya, yang kedua, contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui yaitu batu bara. Batu bara dipakai sebagai sumber energi. Contohnya sebagai bahan bakar kereta api serta kapal laut. Oke, yang ketiga, contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui yaitu gas bumi. Sama seperti halnya minyak bumi dan batu bara, gas bumi sifatnya terbatas.
Nah, gas bumi dipakai untuk bahan bakar memasak atau bahan bakar penggerak mesin. Maka dari itu, kita harus hemat dalam penggunaannya karena sifatnya sangatlah terbatas. Oke anak-anak, bagaimana? Sudah paham belum materi hari ini tentang sumber energi? Untuk lebih jelasnya, kalian nanti bisa baca lagi ya buku Bu Pena 3C-nya. Di sana terdapat teks tentang sumber energi. Dan juga nanti latihannya dikerjakan ya. Nah, ada 2 latihan yang harus dikerjakan, yaitu halaman 100 sampai 101 dan halaman 104 sampai 105. Tapi sebelumnya, boleh ya Ibu tunggu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi hari ini sudah selesai ya, soleh-solehah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Jangan lupa juga selalu berdoa kepada Allah supaya dalam pembelajaran di rumahnya kalian diberikan kelancaran, kemudahan, dijauhkan dari sifat malas, dan selalu semangat. Ya demikian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.